Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam rangka membicarakan algoritma dan pemrograman. Adapun topik pada hari ini yang akan kita bicarakan adalah struktur data dalam pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam rangka membicarakan algoritma dan pemrograman. Adapun topik pada hari ini yang akan kita bicarakan adalah struktur data dalam pemrograman. Baik, struktur data dalam algoritma merupakan suatu hal yang paling penting diperhatikan karena tipe data itu sangat menentukan hasil operasi proses pengolahan data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam bidang informatika, tipe data ini adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Selanjutnya, tipe data itu terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, tipe data dasar. Di antaranya adalah bilangan bulat, kemudian ada bilangan real, kemudian berupa karakter atau berupa boolean atau logika. Kita perhatikan pada tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Yang dimaksud dengan bilangan bulat di sini yaitu selain bilangan pecahan, itu disebut dengan bilangan bulat. Dan misalkan min 1, minus 2, minus 3, 0 sampai 4 dan seterusnya, dan lain-lain yang bukan merupakan bilangan pecahan. Selanjutnya, bilangan real atau di dalam bahasa pemrograman sering disebut dengan float atau double. Ini bilangan real ini yaitu bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contohnya 3.45 atau yang lain misalkan 6.233 dan seterusnya. Ini merupakan contoh bilangan pecahan. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu dikenal dengan sebutan float atau double. Selanjutnya tipe data karakter, biasanya disimbol dengan char di dalam bahasa pemrograman. Karakter ini adalah semua huruf yang ada di dalam alfabet, kemudian tanda baca maupun karakter-karakter spesial yang lainnya. Nah, karakter ini ditulis di antara dua tanda petik tunggal, contohnya karakter A misalkan. Jadi ditulis di dalam tanda petik tunggal seperti ini. Selanjutnya, tipe data boolean. Boolean ini adalah tipe data logika yang terdiri dari dua pernyataan. Ini dua pernyataan ini menghasilkan pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar biasanya ditulis true atau logika 1, sedangkan pernyataan salah ditulis dengan false atau logika angka 0. Sedangkan operasi aritmatik yang umum digunakan adalah berupa or, not, and, dan XOR. Nah, ini merupakan tipe data dasar. Selanjutnya, tipe data dengan kategori tipe data bentukan. Tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Yang termasuk dalam tipe data bentukan adalah berupa array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya tipe data bentukan adalah salah satunya mempermudah proses pemrograman, mempermudah dalam penambahan variabel, kemudian mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Selanjutnya, tipe data abstrak atau disebut juga dengan abstract data type. Tipe data abstrak ini adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer
untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Tipe data abstrak adalah struktur data yang mengandung operasi-operasi atau aturan-aturan tertentu. Contoh tipe data dasar tipe data abstrak adalah berupa stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Beberapa struktur data yang sudah dikenal saat ini dalam pemrograman komputer diantaranya adalah variabel, array, matrix, stack, dan queue. Variabel itu sendiri apa? Sesuatu alokasi tempat di memori untuk menyimpan suatu nilai. Variabel harus diberi nama sebagai identifikasi. Contoh, di sini terdapat dua variabel, yang pertama bernama nilai, yang kedua bernama x. Jadi dua variabel ini sebagai contoh dia harus diberi nama, misalkan nilai atau x. Selanjutnya struktur array, yaitu suatu alokasi beberapa tempat di memori secara berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai. Array ini harus diberi nama sebagai identifikasi. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama array dan indeksnya. Kita perhatikan pada sebuah contoh, sebuah array yang bernama atau yang diberi nama bilangan. Ini terdapat 4 indeks, yaitu indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Selanjutnya, struktur matriks, yaitu suatu alokasi beberapa tempat di memori secara berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai. Hal ini mirip dengan array, tetapi lebih dari satu dimensi. Walaupun di sini dikatakan 2 dimensi, nanti matriks itu bisa juga terdiri dari 3 dimensi. Matriks harus diberi nama sebagai pengenal atau identifikasi. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama matriks serta baris dan kolomnya. Pada contoh ini, sebuah matriks yang diberi dengan nama M terdiri dari 2 baris 1, baris 2, dan terdiri dari 3 kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Selanjutnya, struktur stack, mekanisme penyimpanan nilai secara last in, first out. Ini bekerja seperti tumpukan data. Stack harus diberi nama sebagai pengenal, kemudian cara mengaksesnya adalah dengan melakukan aksi push dan pop. Pada contoh, terlihat bahwa ada sebuah variabel stack yang bernama S. Yang kita perhatikan di sini ada 4 tumpukan data. Jadi pada stack ini terdapat 2 operasi, yaitu operasi push dan operasi pop. Push untuk menumpukkan, pop untuk mengeluarkan data. Coba kita perhatikan. Nah, ini proses menumpukkan pertama, kemudian penumpukan kedua, penumpukan ketiga, dan penumpukan keempat. Setelah ditumpukkan, data ini bisa ditarik kembali dengan proses pop. Kita perhatikan, penarikan pertama adalah data yang terakhir dimasukkan, pengeluaran kedua, dan seterusnya sampai data terakhir. Selanjutnya, struktur queue, mekanisme penyimpanan nilai secara first in, first out. Kalau pada stack, ini last in, first out. Kalau pada queue, first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Queue ini bekerja seperti antrian. Queue harus diberi nama sebagai identifikasi. Cara mengaksesnya adalah dengan melakukan aksi equi dan
DQI. Contoh kita perhatikan, ada 4 bagian QI sini. Jadi proses EQI dan proses DQI. Contoh penggunaan variabel. Terdapat 3 variabel kita lihat di sini. Di antaranya adalah variabel bilangan, variabel hasil bagi, dan variabel sisa bagi. Misalkan ada sebuah bilangan, variabel bilangan dengan nilai 5, maka bilangan dibagi 2, artinya 5 dibagi 2, ini menghasilkan hasil bagi yaitu 2. Karena 5 dibagi 2 menghasilkan bilangan pecahan, hasil baginya adalah 2. 5 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurangi 4, maka sisa bagi adalah 1. Itu karena bilangan yang diberikan adalah bilangan 5 atau bilangan ganjil. Sehingga bilangan ganjil dibagi 2 menghasilkan sisa bagi atau menghasilkan bilangan pecahan. Selanjutnya kita lihat sebuah contoh algoritma bilangan ganjil atau bilangan genap. Ganjil genap ini bisa ditelusuri dengan membagi 2 bilangan tersebut, kemudian melihat sisa bagi. Kalau sisa bagi itu berarti bilangan tersebut adalah termasuk bilangan ganjil. Kalau sisa baginya 0, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan genap. Ya, ini prosesnya adalah hasil bagi sama dengan bilangan dibagi 2. Sisa bagi sama dengan bilangan dikurang hasil bagi dikali 2. Seperti yang sudah kita bicarakan di belakang tadi. Misalkan ada sebuah bilangan dengan nilai 7. 7 dibagi 2 menghasilkan 3. 7 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 6. 7 dikurang 6 sama dengan sisa bagi 1. Maka sisa baginya adalah 1. Kenapa? Karena bilangan tersebut adalah merupakan termasuk bilangan ganjil. Kemudian ada pemeriksaan apakah sisa bagi sama dengan 0. Tadi sudah kita hitung sisa baginya adalah 1. Maka kalau tidak sama dengan 0, maka bilangannya adalah ganjil. Kalau sisa bagi sama dengan 0, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Nah, ini sebagai outputnya, yaitu berupa bilangan ganjil dan bilangan genap. Kemudian contoh penggunaan array. Di sini ada 2 buah variabel yang digunakan untuk mengurutkan bilangan array, yaitu variabel bil dengan indeks 3, 1, 2, 3. Kemudian ada sebuah variabel temp yang berupa variabel biasa. Ya, coba kita trace di sini. Jika bilangan 2 dikurang bilangan 1, maka bila memenuhi keadaan tersebut, maka temp sama dengan bil 1 sama dengan 2, bil 2 sama dengan temp. Jika bilangan 3 kecil dari bilangan 1, maka temp sama dengan bil 1 sama dengan bil 3 sama dengan temp. Jika bilangan 3 kecil dari bilangan 2, maka temp sama dengan bilangan 2, bil 2 sama dengan bilangan 3, dan bil 3 sama dengan variabel temp. Kita perhatikan algoritmanya secara flowchart. Yang pertama sekali adalah memasukkan bilangan array tadi sebanyak n. Pada contoh ini ada 3 bilangan, KN-nya sama dengan 3. Jadi masukkan 3 bilangan. Kemudian deklarasi
variabel temp sebagai penampung sementara. Kemudian diperiksa apakah bilangan kedua yang dimasukkan di sini tadi lebih kecil dari bilangan 1. Kalau keadaan ini memenuhi, maka temp sama dengan bil 1, bil 1 sama dengan bil 2, bil 2 sama dengan temp. Kemudian ini juga ditelusuri kembali apakah bilangan 3 yang hasil operasi ini, apakah bilangan 3 kecil dari bilangan 1, maka bila ya, temp sama dengan bilangan 1, bilangan 1 sama dengan bilangan 3, bilangan 3 sama dengan temp. Selanjutnya diproses kembali untuk membandingkan apakah bilangan 3 kecil dari bilangan 2. Bila keadaan ini memenuhi, maka temp sama dengan bilangan 2, bilangan 2 sama dengan bilangan 3, bilangan 3 sama dengan temp. Ya, ini sudah selesai proses mengurutkan 3 bilangan. Kemudian tampilkan bilangan yang hasil pengurutan. Kita lihat sebuah contoh. Ada 3 bilangan yang dimasukkan sebagai variabel array yang bernama bil. Misalkan indeks pertama 5, indeks kedua 3, indeks ketiga 2. Dia ada bilangan 2, 3, 5. Kita lihat di sini apakah sudah berurut. Secara terbalik dia sudah berurut, yaitu dari besar sampai bilangan kecil. Yang kita inginkan adalah mengurutkan dari kecil ke bilangan terbesar. Kita lihat prosesnya. Bilangan 2, tadi di sini bilangan 2 adalah bernilai 3, bilangan 1 bernilai 5, maka dibandingkan 3 lebih kecil dari 5. Hal ini memenuhi keadaan. Ya, sehingga temp ini diisi dengan bilangan 1, bilangan 1 adalah 5, bil 1 diisi dengan bilangan 2, bil 1 diisi dengan bilangan 2, sehingga hasilnya adalah bilangan pertama, bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Selanjutnya bilangan 2 sama dengan variabel temp. Bilangan 2 sekarang sebagai hasil adalah variabel temp di sini, yaitu 5. Sehingga bilangan 2 menjadi 5. Sedangkan di sini bilangan 2 sama dengan 3. Hasilnya menjadi 2. Menjadi 5. Kemudian ini ditelusuri kembali apakah bilangan 3 lebih kecil dari bilangan 1. Kita lihat di sini. Bilangan 1 yang terbaru adalah 3. Bilangan 3 masih 2. Belum ada perubahan. Kemudian kita perhatikan keadaan ini terpenuhi. Bilangan 3 2 kecil dari 3 terpenuhi keadaan ini. Sehingga variabel temp diisi dengan bilangan 1. Bilangan 1-nya adalah 3, maka temp menjadi 3. Kemudian bilangan 1 sama dengan bilangan 3. Bilangan 3-nya tadi 2, maka bilangan 1 menjadi 2. Selanjutnya, bilangan 3 sama dengan variabel temp. Variabel tempnya 3, maka bilangan 3 menjadi 3. Kita perhatikan hasilnya adalah bilangan ketiga nilainya menjadi 3. Sebelumnya adalah 2. Kita perhatikan di sini pengurutan ini belum benar ya, belum tersusun dari kecil ke besar. Maka ini dilanjutkan untuk mengurutkan yang ketiga, yaitu bila bilangan 3 kecil dari bilangan 2. Kita lihat bilangan 3 adalah di sini 3, bilangan 3 sini tadi nilainya 3, bilangan 2 nilainya 5. Bandingkan 3 dengan 5. 3 lebih kecil dari 5, maka keadaan ini terpenuhi, ya. Sehingga temp sama dengan bilangan 2.
Bilangan kedua tadi adalah 5, maka tem sama dengan bernilai 5. Bil 2 sama dengan bil 3. Bil 3 tadi adalah sebesar atau bernilai 3, maka bil 2 menjadi 3. Selanjutnya bil 3 sama dengan tem. Temnya adalah 5, maka bil 3 sama dengan 5. Sama dengan tem ya. Bil 3 sama dengan tem. Sehingga bil 3 menjadi 5. Maka pengurutan sudah menghasilkan urutan 2, 3, 5. Bandingkan dengan masukkan 2, 3, 5 secara tinggi ke rendah. Sedangkan hasilnya adalah 2, 3, 5 dari rendah ke besar. Oke, sampai di sini pertemuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.